Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mohon dibantu subscribe YouTube ini ya. Insya Allah surga imbalannya kepada kalian, amin. Terima kasih. Bersiaplah memperdalam pemahaman tentang kebijaksanaan Islam, di mana kita akan menjelajahi kekayaan ajaran Islam untuk mengungkap kebenaran abadi dan prinsip-prinsip panduan untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Cara setan menyesatkan manusia. Nabi Adam, bapak manusia, harus keluar dari surga karena tergoda oleh bujuk rayuannya. Quran Surat Al-Baqarah 36. Dikatakan, setan akan memukul dan menyerang manusia dari segala arah, sehingga manusia tak berdaya dan menjadi kufur kepada Allah. Kemudian saya, setan iblis, akan mendatangi mereka, manusia, dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Quran Surat Al-A'raf 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ia, iblis, berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hamba MU yang terpilih di antara mereka." Dia, Allah, berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus, menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu, iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat." Quran Surat Al-Hijr, 39-42. Banyak cara yang dilakukan setan dalam menggoda, merayu dan menyesatkan anak Adam, dan berikut beberapa di antaranya. 1. Tasin, atau kamuflase menghiasi perkara seolah baik. Tasin, adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada praktik menghiasi atau mengubah penampilan suatu perkara agar terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Dalam konteks sosial atau moral, tasin dapat diartikan sebagai usaha untuk menutupi atau menyembunyikan kebenaran atau kekurangan suatu hal dengan cara memberi kesan atau penampilan yang positif atau menguntungkan. Dalam konteks moral atau perilaku manusia, tasin seringkali terjadi ketika seseorang mencoba untuk menutupi kekurangan, kesalahan, atau ketidakmurnian dengan memberi kesan yang baik atau menarik. Ini bisa terjadi dalam berbagai situasi, seperti dalam hubungan interpersonal, politik, bisnis, atau lingkungan sosial lainnya. Contoh dari tasin adalah ketika seseorang berusaha menyembunyikan kebenaran tentang suatu peristiwa atau perilaku buruk dengan cara mempercantik atau memoles citra atau penampilan diri, produk, atau situasi tersebut. Misalnya, seorang politisi yang terlibat dalam skandal korupsi mungkin akan menggunakan tasin dengan memberikan gambaran atau penjelasan yang mengesankan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang jujur dan berkualitas. Dalam hubungan interpersonal, seseorang juga bisa menggunakan tasin untuk menyembunyikan kelemahan atau perilaku negatif mereka dengan cara menunjukkan sisi terbaik dari diri mereka kepada orang lain, sementara menyembunyikan sisi yang kurang baik atau tidak diinginkan. Namun, praktik tasin ini seringkali tidak berlangsung lama karena kebenaran cenderung terungkap pada akhirnya. Meskipun tasin dapat memberikan kesan yang baik secara sementara, dalam jangka panjang, kejujuran dan integritaslah yang akan membentuk dasar yang lebih kokoh untuk hubungan dan interaksi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam, kejujuran dan kebenaran sangat ditekankan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari setiap tindakan dan perkataan. Setan tidak mengarahkan seseorang kepada dosa dan kejahatan, melainkan menghiasinya secara bertahap, misalnya ketika seseorang mendengar azan pada malam musim dingin dan berkata kepadanya, "Tetap santai di tempat tidur, kamu lelah dan capek." 2. Talbis, atau menipu. Talbis, adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti menipu atau menyamar. Dalam konteks Islam, talbis merujuk pada tindakan menyembunyikan kebenaran atau menyajikan informasi palsu atau menyesatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau mengelabui orang lain. Praktik talbis sangat tidak disukai dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas yang menjadi landasan ajaran agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya kejujuran dan mengutuk segala bentuk penipuan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam surah Al-Mutaffifin, Quran Surat 83:1-3, Allah menyatakan kecamannya terhadap orang-orang yang berbuat curang dan menipu dalam urusan duniawi. Praktik talbis bisa terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam bisnis, politik, hubungan interpersonal, atau urusan sehari-hari.
Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan retorika atau propaganda yang menyesatkan untuk memperoleh dukungan atau keuntungan politik, atau ketika seseorang melakukan penipuan dalam transaksi bisnis dengan menyembunyikan kekurangan atau cacat produk yang dijualnya. Dalam hubungan antar pribadi, talbis dapat terjadi ketika seseorang menyembunyikan niat atau maksud buruknya di balik tindakannya, atau ketika seseorang memberikan kesan palsu tentang dirinya untuk mendapatkan kepercayaan atau keuntungan dari orang lain. Dalam Islam, kejujuran dan integritas dianggap sebagai nilai-nilai yang sangat penting. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Orang yang melakukan talbis akan mengalami konsekuensi di dunia dan di akhirat karena kelalaian dan kejahatan mereka. Dengan demikian, dalam ajaran Islam, penting bagi umat muslim untuk menjauhi praktik talbis dan selalu bertindak dengan kejujuran, transparansi, dan integritas dalam segala hal. Setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Sebagai contoh, seseorang ingin mendapatkan pinjaman berbasis bunga dari bank untuk membeli rumah atau apartemen. Maka setan mengatakan kepadanya bahwa ini pinjaman diperbolehkan, karena tidak berbuat jahat kepada orang lain. 3. Taswif. Taswif adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti memperlambat atau menunda. Dalam konteks Islam, taswif merujuk pada perilaku menunda-nunda atau menangguhkan sesuatu yang seharusnya dilakukan pada waktunya tanpa alasan yang jelas atau sah. Dalam ajaran Islam, taswif tidak dianjurkan karena dapat mengarah pada pemborosan waktu, kehilangan kesempatan, atau menimbulkan kerugian baik secara pribadi maupun dalam konteks sosial dan masyarakat. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menghargai waktu dan menjalankan kewajiban pada waktu yang ditentukan. Taswif dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti ibadah, pekerjaan, pendidikan, dan urusan pribadi. Contoh dari taswif dalam ibadah adalah menunda-nunda waktu sholat tanpa alasan yang jelas, atau menunda-nunda pelaksanaan ibadah haji atau umrah tanpa kebutuhan yang mendesak. Dalam konteks pekerjaan atau bisnis, taswif bisa mengakibatkan penundaan proyek atau penyelesaian tugas yang seharusnya dilakukan tepat waktu, yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri atau pihak lain yang terlibat. Di bidang pendidikan, taswif dapat mengakibatkan penundaan dalam menyelesaikan tugas atau proyek akademik, yang berdampak pada pencapaian akademik seseorang. Dalam hubungan sosial, taswif juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan, ketidakpastian, atau ketidaknyamanan antara individu atau kelompok yang terlibat. Misalnya, menunda-nunda janji atau pertemuan tanpa alasan yang jelas dapat merusak hubungan interpersonal. Dalam ajaran Islam, disarankan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab pada waktunya serta menghindari perilaku taswif. Menghargai waktu dan memanfaatkannya dengan baik adalah bagian dari kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, menghindari perilaku taswif dan menjalankan tugas serta kewajiban pada waktunya merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip Islam yang mendorong umatnya untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan efisien dalam segala aspek kehidupan. Setan turut berupaya menghasut orang lain agar menunda untuk bertobat. Setan membuat manusia terus menunda untuk bertobat, dengan mengatakan masa muda merupakan tahap yang terindah, dan taubat bisa dilakukan di lain waktu. 4. Tahwin, meremehkan hal kecil seperti dosa kecil. Tahwin adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada perilaku meremehkan atau menganggap sepele dosa-dosa kecil, atau perbuatan yang dianggap ringan dalam Islam. Dalam konteks agama Islam, setiap dosa, baik besar maupun kecil, memiliki konsekuensi dan dampak yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meremehkan dosa-dosa kecil adalah perilaku yang tidak disarankan dalam Islam karena dosa-dosa kecil dapat mengakumulasi dan membawa dampak negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, ditegaskan bahwa menjaga diri dari dosa-dosa kecil adalah penting, karena jika dibiarkan, dosa-dosa kecil tersebut bisa menjadi besar. Beberapa contoh dosa kecil yang seringkali diremehkan oleh sebagian orang termasuk seperti mengabaikan sholat sunnah, berbicara bohong, berbuat tidak sopan, berbicara dengan kasar, membuang-buang waktu, dan sebagainya. Meskipun terlihat sepele, dosa-dosa tersebut dapat mengganggu hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempengaruhi kehidupan spiritualnya.
Dalam Islam, penting bagi seorang Muslim untuk senantiasa meningkatkan kesadaran diri terhadap dosa-dosa kecil dan memperbaiki perilaku serta menghindari segala bentuk pelanggaran terhadap ajaran agama. Menyadari dan mengakui dosa-dosa kecil sebagai sesuatu yang penting adalah langkah pertama dalam memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk senantiasa berhati-hati terhadap perbuatan-perbuatan kecil yang bisa mengakibatkan dosa, dan untuk selalu berusaha menjaga diri dari segala bentuk pelanggaran terhadap ajaran Islam, baik itu besar maupun kecil. Dengan demikian, memahami konsep tahwin dalam Islam mengingatkan umat muslim untuk tidak meremehkan dosa-dosa kecil dan untuk senantiasa berupaya menjauhi segala bentuk pelanggaran terhadap ajaran agama demi mencapai keselamatan spiritual dan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Setan juga mengajak manusia untuk meremehkan dosa-dosa kecil. Setan menyatakan bahwa orang lain jauh lebih banyak melakukan dosa besar. 5. Setan berupaya membuat manusia tidak berada dalam jalan yang lurus. Pernyataan bahwa setan berupaya membuat manusia tidak berada dalam jalan yang lurus mencerminkan keyakinan dalam Islam tentang peran setan dalam menggoda manusia agar menjauh dari kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, setan atau iblis adalah musuh manusia yang utama. Iblis bersumpah untuk menggoda dan menyesatkan manusia sejak Adam dan Hawa berada di surga. Setan memanfaatkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, termasuk menghasut, menyesatkan, dan menggoda manusia agar melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan berusaha menggoda manusia agar menjauh dari jalan yang lurus dengan menggunakan tipu daya, godaan, dan gangguan yang halus. Salah satu cara utama yang digunakan setan adalah mempengaruhi pikiran, hati, dan nafsu manusia dengan menanamkan was-was, kebingungan, atau godaan yang menyimpang dari ajaran agama. Setan juga mencoba untuk merusak akhlak, memicu keinginan duniawi yang berlebihan, dan menghalangi manusia untuk beribadah dan melakukan perbuatan baik. Dia berupaya membuat manusia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat sehingga menjauhkan mereka dari jalan yang benar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan umat manusia tentang tipu daya setan dan menegaskan pentingnya waspada dan berhati-hati terhadap godaan setan. Manusia diberi kebebasan memilih antara kebaikan dan kejahatan, namun perlu diingat bahwa setan akan selalu berusaha menggoda untuk menjauhkan manusia dari jalan yang benar. Dalam Islam, menjaga diri dari tipu daya setan memerlukan kesadaran, ketekunan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami peran setan dan waspada terhadap godaannya, manusia dapat mengambil langkah-langkah untuk menguatkan iman, meningkatkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga agar tetap berada dalam jalan yang lurus yang diberkahi dan diridai olehnya. Hal ini karena mereka harus lebih taat, sedangkan orang lain akan memusuhi dan mengejeknya. 6. Etais, upaya lainnya yakni membuat manusia putus asa dalam bertaubat. Etais adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada usaha setan untuk membuat manusia putus asa dalam bertaubat atau menghilangkan harapan akan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha setan ini bertujuan untuk menjauhkan manusia dari kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, bertaubat merupakan salah satu konsep yang sangat penting. Taubat adalah proses di mana seseorang menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, meninggalkan dosa, dan bertekad untuk kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Taubat adalah sarana untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki hubungan antara hamba dan Tuhannya. Setan, sebagai musuh bebuyutan manusia, berupaya keras untuk menggoda manusia agar tidak mau bertaubat atau merasa putus asa dalam mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, termasuk menghasut, mempengaruhi pikiran, dan menanamkan rasa putus asa serta ketidakpercayaan dalam diri manusia. Setan mencoba membuat manusia merasa bahwa dosa-dosanya terlalu besar untuk diampuni, bahwa mereka tidak layak untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa membuat seseorang merasa putus asa dan enggan untuk melakukan taubat, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka untuk memberikan ampunan kepada hambanya yang bertaubat dengan tulus dan ikhlas.
Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya jika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan dengan tekad yang tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hambanya yang bertaubat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami upaya setan dalam membuat manusia putus asa dalam bertaubat dan untuk senantiasa menjaga iman, harapan, dan keyakinan kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat adalah pintu yang selalu terbuka bagi setiap hamba yang ingin kembali kepadanya, dan keputusan untuk bertaubat harus didasarkan pada kesadaran diri dan ketulusan hati. Dengan taubat yang tulus, manusia dapat mengatasi upaya setan dan mendapatkan ampunan serta keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan menyatakan bahwa dosa yang dimiliki seorang hamba besar, sehingga sulit untuk diampuni. 7. Setan turut dapat hadir pada manusia yang dalam keadaan marah. Dalam ajaran Islam, setan dapat hadir pada manusia yang dalam keadaan marah. Ketika seseorang marah, pikiran dan emosinya cenderung tidak stabil, dan ini dapat menjadi kesempatan bagi setan untuk mempengaruhi dan menghasut manusia sehingga bertindak secara tidak terkontrol atau melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Setan senang melihat manusia dalam keadaan marah karena dalam keadaan tersebut, manusia cenderung kehilangan kendali diri dan dapat terjerumus ke dalam dosa dan perilaku yang merugikan. Setan akan mencoba memperkuat emosi negatif yang muncul selama kemarahan dan menghasut manusia untuk bertindak secara impulsif, mengucapkan kata-kata kasar, atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan umat manusia untuk menjaga diri dari kemarahan yang berlebihan dan mengendalikan emosi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setan adalah musuh manusia yang jelas dan bahwa kita harus bersikap waspada terhadap tipu daya dan godaan setan. Salah satu cara untuk mengatasi kehadiran setan saat marah adalah dengan menjaga diri agar tidak terpancing emosi dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Mengingatkan diri sendiri tentang konsekuensi kemarahan dan memahami bahwa setanlah yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk menyesatkan manusia, dapat membantu seseorang untuk tetap tenang dan menjaga kendali diri. Nabi Muhammad SAW juga memberikan nasihat kepada umatnya untuk menahan amarah dalam berbagai situasi dan mengendalikan emosi mereka. Beliau menekankan pentingnya kesabaran, toleransi, dan pengampunan sebagai cara untuk mengatasi kemarahan dan menjaga diri dari pengaruh setan. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, sangat penting bagi manusia untuk mengendalikan emosi mereka, terutama saat marah, dan untuk senantiasa berusaha menjauhkan diri dari godaan dan tipu daya setan. Dengan menjaga kendali diri dan mengikuti ajaran Islam, manusia dapat mengatasi pengaruh setan dan menjaga keberkahan dalam setiap aspek kehidupan mereka. 8. Dia menjadikan manusia tinggi angan-angan, mendorong manusia takut akan kemiskinan, kemudian dia menghasut manusia untuk dapat kaya dengan jalan yang haram. Pernyataan ini menggambarkan peran setan dalam mempengaruhi manusia melalui kecenderungan alam bawah sadar mereka. Dalam ajaran Islam, setan dikenal sebagai musuh manusia yang senantiasa berupaya untuk menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Setan menggunakan berbagai cara dan tipu daya untuk mencapai tujuannya, termasuk menghasut manusia dengan keinginan duniawi dan kemewahan yang dapat menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks pernyataan ini, ada 3 tahapan modus operandi setan yang dijelaskan. Menjadikan manusia tinggi angan-angan, setan menciptakan hayalan atau angan-angan yang tidak realistis dalam pikiran manusia. Ini dapat berupa impian tentang kekayaan, kekuasaan, atau kenikmatan duniawi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan realitas kehidupan. Mendorong manusia takut akan kemiskinan, setan memanfaatkan kecemasan dan ketakutan manusia terhadap kekurangan materi atau kemiskinan untuk memperkuat pengaruhnya. Ketakutan akan kekurangan seringkali dapat membuat manusia menjadi terjebak dalam siklus kecemasan dan kekhawatiran yang tidak produktif. Menghasut manusia untuk dapat kaya dengan jalan yang haram, setan memanfaatkan keinginan manusia untuk menjadi kaya dengan cara yang cepat dan mudah, bahkan jika itu melibatkan pelanggaran terhadap ajaran agama atau moralitas. Setan menggunakan tipu daya untuk meyakinkan manusia bahwa mencapai kekayaan dengan cara-cara yang meragukan atau melanggar hukum tidak masalah atau dapat dibenarkan. Dalam Islam, mencari rezeki dan memperoleh kekayaan adalah hal yang diperintahkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.
Manusia diajarkan untuk bekerja keras, bersikap jujur, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rezeki. Mengikuti jalan yang halal dan menghindari jalan yang haram adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini mengingatkan umat Islam untuk waspada terhadap tipu daya setan dan untuk menjaga kekuatan iman serta integritas moral dalam menghadapi godaan duniawi. Dengan memahami strategi setan dan berpegang teguh pada ajaran agama, manusia dapat menghindari jebakan setan dan mendapatkan keberkahan serta keberlimpahan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Setan juga membuat indah keburukan manusia, dan tidak toleran terhadap yang lain. Dia terus membuat orang lebih fanatik, dan memotivasi manusia agar merendahkan orang lain. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana setan menggunakan tipu daya dan pengaruhnya untuk membuat keburukan terlihat menarik dan membuat manusia tidak toleran terhadap orang lain. Dalam ajaran Islam, setan dikenal sebagai musuh manusia yang senantiasa berupaya untuk menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Setan menggunakan berbagai cara dan strategi untuk mencapai tujuannya, termasuk membuat keburukan terlihat menarik dan memicu perilaku yang tidak toleran terhadap sesama manusia. Membuat indah keburukan manusia, setan memiliki kemampuan untuk membuat keburukan terlihat menarik dan menggoda bagi manusia. Dia menghasut dan mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat dengan menampilkan mereka sebagai sesuatu yang memuaskan atau menguntungkan, padahal sebenarnya perbuatan tersebut melanggar ajaran agama dan nilai moral. Kurang toleran terhadap orang lain, setan juga berusaha untuk menciptakan sikap ketidaktoleranan dan kebencian terhadap orang lain di dalam hati manusia. Dia menghasut manusia untuk melihat sesama manusia dengan prisma kebencian, prasangka, dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan yang diajarkan oleh Islam. Membuat orang lebih fanatik, setan memanfaatkan kefanatikan dan ekstremisme dalam beragama untuk memecah belah dan mengganggu kedamaian serta persatuan umat manusia. Dia menciptakan kebencian, perpecahan, dan konflik antar umat beragama atau kelompok dengan memperkuat sikap fanatisme dan ekstremisme di dalam hati manusia. Memotivasi manusia untuk merendahkan orang lain, setan juga menghasut manusia untuk merendahkan dan menghina orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia memanfaatkan sifat sombong, merasa lebih baik, atau merasa lebih unggul dari orang lain untuk memicu perilaku yang merendahkan martabat dan harga diri orang lain. Dalam Islam, setan dianggap sebagai musuh utama manusia yang senantiasa berupaya untuk menyesatkan dan menggoda mereka agar menjauh dari kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk waspada terhadap tipu daya setan dan untuk menjaga kekuatan iman serta integritas moral dalam menghadapi godaan dan pengaruh negatif dari setan. Dengan memahami strategi setan dan berpegang teguh pada ajaran agama, manusia dapat menghindari jebakan setan dan menjaga keberkahan serta keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, penting juga bagi umat Islam untuk memperkuat persaudaraan, tolong-menolong, dan sikap saling menghormati antar sesama manusia sesuai dengan ajaran Islam, serta untuk menolak sikap fanatisme, ekstremisme, dan ketidakadilan dalam semua bentuknya. Tipu daya setan sesungguhnya tidak berpengaruh bagi orang takwa yang jiwa dan hatinya bersih. Firman Allah, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl 99. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memperkokoh iman kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar untuk terus mendukung saluran ini dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu agama. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di video berikutnya.